Halo Ces, kembali lagi di channel Cengar Cengir. Sekarang kita masuk di segmen Omen, obrolan temen. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber Mas Rantang atau Mas Ran ya. Boleh. Oke, nah Mas Ran ini mau nyeritain pengalaman dia waktu tinggal di luar negeri. Wah, pasti Ces penasaran kan di luar negerinya di mana gitu, dan luar negerinya bukan sembarangan nih Ces. Itu lagi di Eropa ya Mas. Nanti dijelasin ya Mas. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu, Mas Ran ini tinggal di mana gitu kan, ke Ces semua. Maksudnya waktu pas di luar negeri ya? Mungkin Mas Ran dulu, nama siapa gitu. Oh, Oke. halo. Panggil saja saya Mas Ran. Oke. Oke. Saya orang Indonesia asli. Tinggalnya di mana Mas Ran? Di daerah Jakarta. Sekitar lebih ke Tangsel sih. Gitu ya. Nah, Mas Ran, langsung aja nih ya, kita to the point aja Mas Ran. Waktu itu nih, Mas Ran itu tinggal di mana sih Mas? Pengalaman di luar negerinya, di Eropanya itu di mana Mas tinggal? Waktu itu saya di Austria Vienna lebih tepatnya ya. Oke, itu selama berapa lama tuh Mas di sana? Kurang lebih sekitar 10 bulan. 10 bulan. Yes. Oke, oh, 10 bulan lama juga ya Mas. Lumayan. Nah, terus itu sekitar tahun berapa tuh Mas? Tepatnya sih 2017 ya. Oh, 2017. Jadi nggak terlalu lama-lama banget sih. Nah, coba ceritain dong Mas, pengalaman di sana gitu kan, jelas ya beda ya di Eropa sama di Indonesia. Mas Ran tuh ngerasa di sana tuh kayak gimana gitu? Waduh, banyak sih Mas. Beda dari negaranya aja maksudnya udah beda ya. Iya. Bahasanya udah beda. Kan di sana orang juga bahasa utamanya lebih kayak Jerman, logat Austria gitu ya. Saya sih nggak bisa ya. Jadi saya di sana waktu itu karena kebetulan waktu kerjanya di salah satu instansi negara Indonesia. Jadi saya nggak terlalu perlu untuk bisa bahasa asing sana maksudnya. Jadi cukup untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pun udah ya bisa lah maksudnya sedikit-sedikit. Mereka juga nggak terlalu, maksudnya bukan berarti mereka nggak bisa, mereka juga bisa bahasa Inggris tapi nggak begitu fasih sih. Jadi ya gitu. kalau untuk waktu itu mah bisa cukup. Oh gitu. Oh ya Mas, ntar dulu nih Mas, saya potong dulu sedikit. Haus nggak Mas? Aduh, haus sih Mas. Nih, biasanya di Omen itu selalu ada minum nih. Yang nganterin juga bukan sembarangan ya. Iya. Udah pernah nonton Omen belum Mas? Oh udah dong. Oh udah. Tahu siapa yang nganter minumannya? Ijah. Ijah. Ijah bukan? Oh bukan. Oh bukan ya? Namanya itu Ijah. Oh Ijah. Kita panggil bareng-bareng Mas ya. Iya siap. 1, 2, 3. Ijah. Ijah. Ijah mana Ijah? Haus nih. Aduh, lama banget. Ntar Pak. Itu Ijah atau bebek ya? Pak. Nice. Nah ini nih. Lama banget sih ya. Dari mana aja? Main skateboard biasa. Wah, anak gaya nih. Di mana main skateboard? Gaya banget sekarang. Pak, vodkanya, Pak. Oke. Ini Mas Apip. Maafnya. Vodkanya halal nggak nih Mas? Halal, putih, di kopi. Oh gitu. Ngomongnya Bercanda aja. Biar anteng ngobrol berdua aja. Iya. Ngajak Mas. Ganteng amat. Boleh kita calling ya. Siap. Makasih loh. Diminum ya. Ijanya bilang makasih. Diminum makasih ya. Makasih. Biar ngobrolnya asik, ya Siap. kan? Ija mau kerokan dulu sama nyeti motor. Makasih ya. Itu ekspor dari mana Mas? Itu kayaknya nggak tahu sih, saya cerita aja. Oke. Udah ya. Anggap aja ini minuman datang sendiri gitu. Minum dulu Mas. Ya udah siap. Sampai mana tadi Mas? Tinggal di sana. Oke, tinggal di sana. Iya. Kenapa Terus kan di Austria itu kan apa namanya, musimnya tuh setahun tuh 4 musim ya Mas ya. Iya. Di Indonesia gitu kan. Coba ceritain sih pengalaman selama 10 bulan itu menjalani tinggal di sana.
Waktu itu sih apa ya? Mungkin yang bener-bener kan saya cuma 10 bulan, jadi sebenarnya ngerasain 4-4-nya, tapi yang kayaknya yang satu kayak iya sebentar banget kan gitu ya. Jadi mungkin yang paling keinget tuh musim panas paling sama musim dingin gitu. Kenapa tuh? Apa bedanya gitu yang dirasain? Jelasnya gimana ya? Jadi kalau kayak musim panas kan di sini ada kayak musim kemarau kan ya. Nah kan panas ya. Cuma bedanya di sana tuh panas sama panas maksudnya, tapi panasnya kering banget. Jadi istilahnya kayak kulit nggak enak gitu kan. Kalau di Indonesia mah masih panas tapi kayak masih Lembab terus kayak keringat gitu. Kalau di sana tuh keringatnya aja nggak keluar, soalnya kayak langsung nguap gitu. Mungkin ya, saya juga. Tapi yang pasti kering, kerasa banget bedanya. Nah terus kalau musim dingin itu dingin, itu udah jelas maksudnya. Tapi dinginnya tuh dingin banget mas. Soalnya waktu saya di sana itu suhu standarnya itu sekitar 10-4 derajat waktu itu. Nah itu kalau nggak turun salju, kalau turun salju waktu itu bisa sampai minus 10 kalau nggak salah waktu itu yang paling dingin ya. Nah kan selama 10 bulan di sana mas ya, dan di sana menjalani kehidupan sehari-hari gimana sih mas? Misalnya masnya nyari makan di sana gimana gitu kan, dan kemudian kan itu negara Eropa ya. Terus misalnya masnya kan saya tahu masnya suka nyari juga misalnya makanan halal, nah kayak gitu-gitu gimana mas? Kalau makanan halal misalnya itu maksudnya makanan yang udah jadi atau yang belum? Nah kebiasaan masnya aja gitu di sana nyari. Kalau saya biasanya ya dua-duanya sih. Kadang kalau misalnya emang malas masak ya nyari yang udah jadi. Terus kadang juga belanja. Kalau belanja biasanya saya ada tempat itu biasanya kalau nggak pasar Asia itu biasanya beli kayak bumbu-bumbu sayur kayak gitu. Maksudnya itu makan udah pasti halal lah ya. Insya Allah maksudnya. Terus kalau misalnya kayak daging-daging saya cari itu ada di daerah namanya, nama jalannya saya lupa. Cuma biasa orang Indonesia yang di sana kan juga banyak orang Indonesia. Jadi saya dikasih tahu sama orang Indonesia di sana ada pasar, sebut aja kayak pasar Jeger. Sebenarnya mungkin kalau nggak salah namanya, nama jalannya tuh Jeger apa gitu lah. Pokoknya bahasa Jerman nggak tahu lah. Di pasar itu semua orang yang jualnya tuh rata-rata orang Turki. Nah, jadi kayak udah ada sertifikat halal lah istilahnya, maksudnya terjamin. Nah, itu untuk yang kalau masak sendiri ya. Jadi saya biasanya beli di situ kayak daging, ayam, buah-buahan juga ada gitu. Terus di sana juga suka ada yang jual counter kebab. Nah, kebab Turki. Nah, itu saya juga kalau misalnya mau yang cepat buat makan kayak snack, bukan snack sih. Buat makan siang kayak gitu, saya beli di situ. Kalau enggak saya biasanya beli di masakan Asia sih lebih. Nah, kan selama 10 bulan itu mas sempat ngerasain puasa nggak di sana? Oh sempat. Itu pas lagi musim apa? Waktu itu lagi musim panas. Kayak berarti harusnya lebih lama ya? Banget. Lebih lama. Nah itu gimana pas puasa di sana tuh? Lebih pas di sana tuh, jam pastinya saya lupa ya. Kalau nggak salah tuh, ini kalau nggak salah ya, soalnya udah lama ya, jadi rada inget. Imsak itu jam 3. Jam 3 pagi. 3 subuh ya, 3 pagi. Kalau di sana sih kayak, ya jam 3 subuh. Mas. Kalau bukanya itu jam 9 malam. Berarti hampir 18 jam ya? Iya. Ya, hampir 18 jam. Wah, itu terus juga musim panas kan berarti panas juga suhunya gitu ya. Jadi apa, lebih berat atau ngerasanya gimana tuh? Sama aja. Kalau jujur sih berat banget ya. Nah. Mungkin kalau dibilang full juga nggak bisa bohong, nggak boleh bohong juga ya. Ya ada lah yang bolong-bolong gitu. Mau gimana mas, biasanya juga kan kalau di Indonesia mah dari jam 4 jam 5 sampai ya, jam 6 gitu ya, tiba-tiba dapat 18 jam gitu kan. Dari 13 jam ke sampai berubah ke 18 jam kan juga berat juga mas. Ya butuh pembiasaan. Nah terus nih mas, tadi ya mungkin terkait ini juga, misalnya pas ibadah di sana kan ada sholat Jumat atau sholat Id gitu kan. Nah itu gimana tuh mas? Nah ternyata di sana juga nggak sedikit ternyata untuk kayak musola atau masjid. Jadi sebenarnya nggak sedikit. Jadi kayak karena di sana kan juga banyak, mungkin karena ibu kota ya. Jadi kan di sana juga banyak kedutaan negara Islam lain. Nah salah satunya juga
Kalau saya sholat Jumat biasanya antara saya datang ke kedutaan Indonesia untuk bertanya gitu di mana. Biasanya mungkin waktu itu lagi hoki ya kali ya. Jadi saya diajak bareng untuk pergi ke satu tempat, kayak dia tuh kayak sebenarnya lebih mirip musola, tapi mungkin karena ya jumlah jemaah kan nggak terlalu banyak ya di sana. Jadi ya dipaksakan mungkin istilahnya, atau pokoknya diusahakan untuk jadi bisa Jumat gitu, sholat Jumat gitu. Nggak terlalu sedikit juga sih, maksudnya mungkin adalah 40 orang untuk waktu itu. Terus selain itu juga kalau misalnya untuk yang lebih terbuka lagi ada namanya Islamic Center. Itu emang masjid besar di sana. Ada juga di situ, bisa dicari di Google Map. Terus banyak sih tempat-tempat lain juga, kayak misalnya beberapa beberapa negara juga punya masjid sendiri mereka sendiri. Oke nih Ces, jadi ini tadi kita udah dengerin ceritanya Mas Ran ya, yang dia waktu tinggal di Austria, lebih tepatnya di Wina ya. Iya. Di Wina. Nah itu selama 10 bulan di tahun 2017, dan banyak ya pengalaman-pengalaman yang bisa teman-teman ambil ya. Nanti mungkin ketika teman-teman Ces mau ke Eropa itu kan, jadi harus apa yang dipersiapkan gitu kan sama Ces semua. Mungkin dari ceritanya Mas Rantang ini, atau ada lagi Mas yang mau diceritain ke Ces semua? Aduh, Kalau masnya apa penasaran lain nggak? Penasaran, sebenarnya kalau kayak perjalanan ya, apa yang paling berkesan selama tinggal di sana Mas? Mungkin pertama kali ngerasain salju kali ya. Kan pertama kali ngerasain Ya. salju gitu. Dulu kan kayak selalu kayak ngeliat salju tuh kayak wah, Wah. di TV kayak aduh kayaknya asik banget. Waktu itu kalau nggak salah November atau Desember, akhir November atau awal Desember, pertama kali lihat salju turun. Hari pertama seneng kayak lihat hal yang baru gitu kan. Dingin ya kayak gitu, emang dingin ya, pasti dingin. Tapi pas hari kedua baru kerasa harus beresin kan, jalan ketutupan salju, harus dikerok biar nggak ada yang jatuh gitu. Jadi hari kedua tahu ternyata deritanya negara bersalju ya itu. Jadi ternyata tidak sewah yang dibayangkan. Oh gitu. Oke. Nah, sepertinya itu aja dulu ya Mas Ran ya. Oh boleh. Siap. Jadi itu nih cerita Mas Ran yang sudah sharing ya ke CS semua. Kalau gimana sih kalau misalnya kita nanti tinggal di negara 4 musim ya, terutama di Eropa ataupun juga tadi lebih khusus di Australia itu sendiri gitu ya. Mungkin nanti CS kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kirim di kolom komentar. Baik, itu aja Mas Ran. Terima kasih ya sudah hadir di channel Cengar Cengir. Sama-sama. Oke, kita bye-bye kepada CS semua. Kita bye-bye. Iya. Oke. Dadah.